luar biasa ya. Semoga kita selalu luar biasa sehat, luar biasa bahagia. Semoga Tuhan menjaga hati kita dan kehidupan kita masing-masing, supaya dalam Tuhan kita selalu menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kita hari juga belajar kita Kejadian di waktu tahun 2001. Pasal 2 ini dijadikan satu pelajaran dan satu minggu selesai. Di dalam tahun ini pasal 2 nanti akan dibagi 4 pelajaran. Jadi yang minggu kemarin ayat 1 sampai 3, hari ini ayat 4 sampai ayat 7, kemudian nanti ayat 8 sampai 17, nanti ayat 18 sampai 25, karena di dalam pasal 2 kita Kejadian ini penting. Kalau kita hanya serta seperti makan Indomie, nanti tidak bisa merenungkan yang firman yang penting, karena bagaimanapun pasal 2, pasal 3 ini merupakan inti dari pelajaran kita Kejadian, sehingga walaupun saudara-saudara mau cepat, tapi tolong sabar yang harus kita merenungkan firman-Nya, kemudian melalui kitab Kejadian, supaya kita menaruh fondasi hidup kita, siapakah manusia, apa konsep kebahagiaan, betapa pentingnya keluarga yang didirikan oleh Tuhan, karena ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan pasti berkenan, Tuhan memberkati kita. Tapi bila mana kita menyalahgunakan atau menyimpang dari kebenaran Tuhan, usaha apapun kelihatannya kita berhasil, kita akan menjadi bahagia, tapi itu tidak sah. Semoga melalui pelajaran kita Kejadian, serta kita masih muda atau usia kita sekarang sudah tua, sudah mendekati hari kematian, tapi kita betul-betul belajar siapakah diri kita, siapakah Allah, kemudian apa konsep bahagia, kemudian betapa pentingnya keluarga yang Tuhan dirikan, supaya kita mengikuti kebenaran Tuhan, lalu kita dapat memuliakan nama Tuhan, kita menjadi pemenang dalam Tuhan. Amin. Oke, kita masuk saja untuk pelajaran keempat, Allah yang menciptakan manusia. Ayatnya setelah ayat 7, nanti kita baca sama-sama ayat 7, ketiga ayat 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita mari ke 1 dan 2. Terima kasih Tuhan, karena Allah telah menciptakan diri kami menurut gambar dan rupa Engkau. Kemudian Allah beristirahat dan juga memberikan hari Sabat kepada kami, sehingga pada hari Sabat yang indah ini kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan, supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Seperti Tuhan telah berfirman, ketika kami menguruskan hari Sabat, menepati hari Sabat, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan akan mengubah diri kami juga yang menjadi makhluk yang kudus. Biarlah melalui ibadah minggu ini Tuhan berikan daya konsentrasi yang kuat kepada kami semua, supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan, kami dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan, supaya kami dapat betul-betul bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, istirahat yang baru di dalam Tuhan. Kemudian biarlah Tuhan berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pelajaran kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 minggu kemarin, itu temanya adalah penciptaan. Selama hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian hari ke-7 Allah beristirahat. Allah memberkati hari ke-7 itu, kemudian menguruskannya. Oleh karena itu, manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pada hari ke-6, kemudian hewan-hewan juga disuruh oleh Allah untuk berpartisipasi pada istirahat Allah. Kalau dilihat dari segi manusia setelah diciptakan hari ke-6,
Kemudian hari berikutnya, bukan manusia langsung suruh bekerja, tapi setelah manusia diciptakan, hari berikutnya manusia langsung disuruh untuk beristirahat. Inilah sebenarnya kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Pada hari Sabat bertemu dengan Allah, yaitu Sang Penciptanya. Kemudian setelah beristirahat, bersekutu di dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan istirahat, kemudian baru mulai satu minggu baru. Jadi pada saat itulah kita dapat menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan yang benar ketika kita menepati kebenaran yang ditetapkan oleh Allah ini. Dengan demikian, semoga kita semua menjadi umat Allah yang selalu menepati hari Sabat, supaya seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya kita dapat diberkati, kita juga diubah menjadi umat Allah yang kudus, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang benar. Amin. Pada Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat 25 yang akan kita pelajari selama 3 minggu, itu merupakan catatan tentang riwayat secara rinci bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Walaupun kesannya tumpang tindih dengan pasal 1 karena sudah dikatakan tentang penciptaan manusia, namun tidak ada tumpang tindih. Sebenarnya dapat dikatakan sebagai buku penjelasan secara lebih spesifik. Dalam kitab Kejadian pasal 1, penciptaan manusia memang tercatat, tapi secara sangat singkat dan secara sederhana, seperti sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi pada pasal 2 ini, proses penciptaan manusia ditulis secara lebih seksama, secara lebih rinci. Pada pasal 2 ditulis bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana rupa keadaan Taman Eden yang pernah dibuat oleh Allah demi kebahagiaan manusia, bagaimana Allah memberkati, membuat laki-laki dan perempuan, bagaimana Tuhan mendirikan rumah tangga, keluarga, dan memberkati mereka. Itu semuanya ditulis secara sangat. Konteks yang tadi kita bacakan pada hari ini adalah bagaimana Allah telah membuat manusia. Semua dalam firman hari ini kita dapat belajar siapakah manusia diri kita di hadapan Tuhan. Kemudian dengan sikap apakah harus kita hidup di hadapan Allah. Kemudian betapa pentingnya nyawa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Yang pertama, manusia terbuat dari tubuh tanah. Mari kita lihat ayat 4 sampai ayat 6. Bagaimana rupa langit dan bumi sebelum manusia diciptakan oleh Allah? Kita baca sekali lagi ayat 4 sampai ayat 6. Oke, demikianlah 1, 2, 3. Terus, benar? Kalau kita menaruh perhatian di dalam pasal 1, waktu menyebut Allah, itu istilah yang digunakan itu adalah Allah. Jadi dalam kitab Ibrani Elohim. Tapi mulai pasal 2 ayat 4, ketika kita menaruh memperhatikan, ketika Allah menyebut diri selalu digunakan kata Tuhan Allah, yaitu di dalam kitab Ibrani Jehovah. Kata Elohim itu mengatakan Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, sebagai sumber segala kekuatan dan kekuatannya. Sedangkan kata Jehovah, yaitu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Tuhan Allah, itu adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang mengasihi manusia, kemudian membuat perjanjian dengan manusia, menepati janjinya dengan setia. Jadi sebenarnya Allah kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang memiliki segala kekuasaannya. Tapi Allah kita bukan hanya Allah seperti itu saja. Sekaligus Dia adalah
Allah yang merangkul manusia yang lemah dengan kasih sayang dan dengan cara menyelamatkan manusia yang lemah. Di lawan dan taman yang telah diciptakan oleh Allah belum turun hujan. Karena tidak ada manusia yang dapat menggali melakukan pekerjaan, maka belum ada pohon dan rumput. Dan karena tidak ada manusia yang melakukan pertanian, maka di ladang tidak ada sayur-sayuran. Hanya kabutnya saja sedang naik kemudian membasahi tanah. Keadaan dan suasana itu segala-gala seperti seolah-olah segala ciptaan-ciptaan yang lain sedang menanti-nantikan kehadiran manusia. Kalau itu, bagaimana Allah menciptakan manusia? Baik, kita lihat ayat 7, kita baca sekali lagi ayat 7 ketika 1, 2, 3. Ketika segala makhluk sedang menanti-nantikan kehadiran manusia, pada saat itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu terbuat dari debu tanah. Seperti tukang periuk sedang membuat sebuah keramik yang sangat indah, Allah telah membuat manusia dengan debu tanah dengan menggunakan segala kekuatannya. Dan dari sini kata dipakai manusia itu ditulis dalam kitab kita, kemudian di dalam kitab itu Ibrani aslinya manusia itu ditulis sebagai Adam. Kata Adam itu artinya tanah, katanya itu tanah itu Adama. Dari kata Adama menjadi manusia Adam. Jadi tanah dan manusia sebetulnya sama. Manusia terbuat dari debu tanah. Oleh karena itu, manusia adalah suatu makhluk yang dapat menggali dan mengusahakan tanah, sebab dia terbuat dari debu tanah. Kemudian setelah kehidupan mereka berakhir pun, semua manusia akan kembali kepada tanah. Kemudian dikatakan bahwa memang tubuh manusia unsurnya sama dengan unsur tanah. Kalau itu saudara-saudara, apa artinya bahwa manusia itu terbuat dari debu tanah? Mengapa Allah menciptakan manusia bukan dari besi, tetapi dari debu tanah? Nabi Yeremia, Nabi Yesaya pernah berkata di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nabi Yeremia juga menggambarkan manusia itu sebagai segenggam debu tanah yang sedang dipegang oleh tukang periuknya. Oleh karena itu, manusia siapapun tidak boleh sombong. Kemudian manusia yang kelihatan sehebat apapun tidak layak untuk diandalkan. Betapa mudah dan gampang terbecahnya tubuh tanah itu. Dengan demikian, tubuh manusia juga kelihatannya kuat, tapi begitu lemah. Kemarin waktu kami bekerja di tempat kerja kami, tiba-tiba ada seorang nenek lumpuh total itu digendong oleh suaminya, anaknya di bawah senter fluid. Kami pertama kaget karena selama ini memang ada banyak orang sakit yang pernah datang. Tapi setelah mereka mendengar promosi melalui alat terajem segala macam penyakit sembuh, jadi yang dia dibawakan dalam keadaan yang pakai kursi roda kemudian diangkat. Jadi pertama melihat dia, hati saya khawatir, jangan-jangan ini kalau tidak sembuh bagaimana? Kemudian memang di tempat terajem banyak orang mati juga karena pada saat yang sehat, sakit awal kalau datang dapat enaknya. Tapi setelah rumah sakit sudah didiagnosis kanker stadium 4, kemudian dokter sudah mengangkat tangan, mereka datang. Kemudian karena mereka tidak menaruh pengharapan kepada hal yang lain, setelah terapi, setelah terapi mati. Terjadi banyak masalah hukum juga. Jadi dalam kemarin setelah melihat itu,
hati saya bukan dia berterima kasih, tapi langsung dia ini menjadi beban. Nanti jangan-jangan ini tidak sembuh, kemudian kalau tidak sembuh nanti rumor-rumor yang negatif. Jadi saya langsung otak saya pikirannya ke sana. Tapi melihat ibu itu yang begitu menderita, di dalam hati saya begitu sedih. Kemudian saya betul-betul menyadari, walaupun bagi dia uangnya banyak, kemudian ketika kembali saya berkunjung ke rumah dia, itu rumahnya betul-betul gila. Itu yang rumah tinggalnya 3 lantai, tapi rumah pribadi, tapi ada elevatornya. Jadi yang rumah pribadi, ada juga tempat es pribadi. Jadi suaminya begitu rajin olahraga, tapi neneknya itu sakit tubuh. Jadi yang pertanyaan, kemudian memang tubuh manusia itu tidak bisa diandalkan. Jadi saya kasihan kepada neneknya. Itu suaminya begitu rajin olahraga, dia segar bugar, tapi yang neneknya uangnya banyak, tapi rumput total. Jangan-jangan nanti ini yang bapak itu cari istri simpanan, terjadi selingkuhan, terjadi pasti begitu, karena ini kita timbangi. Jadi bagaimanapun, manusia itu jangan lupa, bukan Allah membuat manusia itu dari tubuh tanah, bukan dari besi, tapi dari tubuh tanah. Sehingga manusia siapapun, entah jabatannya, kekuatannya, kemudian mungkin rajin olahraga, apapun. Jadi manusia itu memang dasarnya dari tubuh tanah, itu adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, mudah terpecah. Walaupun kelihatannya kuat, mudah terluka, kemudian jika sekali terluka, luka itu sangat susah untuk disembuhkannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar kepada manusia yang lemah dengan alasan apapun. Karena hembusan nafasnya ada pada hidung, tidak dapat diandalkan. Jika yang nafasnya dari hidung diambil, seketika itu juga manusia tidak bisa bergerak menjadi mati. Dan kita tidak tahu juga kira-kira kapan Allah akan menarik kembali nafasnya dari manusia. Sungguh tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kita manusia siapapun tidak boleh menjadi sombong dengan mengingat akan keberadaan diri kita sebagai makhluk yang terbuat dari tubuh tanah, bukan dari besi. Kita sebagai orang yang masih relatif muda, kita beranggapan seolah-olah kekuatan tubuh kita yang sehat bisa bertahan untuk selama-lamanya. Tapi sama sekali tidak. Kita sudah dapat di harapan Sang Pencipta. Kemudian kita harus hidup dengan bersandar kepada Sang Pencipta saja. Karena manusia datang dari tubuh tanah, nanti juga kembali ke tanah. Oleh karena itu, kita selalu takut kepada Tuhan. Kemudian kita hidup dengan memohon belas kasihan Tuhan saja. Tuhan juga pernah berkata kepada seorang kaya yang bodoh dalam perumpamannya di dalam Injil Lukas pasal 12. Orang kaya itu berhasil dalam hasil panen yang secara berlimpah-limpah, sampai dia dapat mengumpulkan makanan yang begitu banyak. Karena gudangnya terlalu kecil, dia membuat gudang yang lebih besar, kemudian dapat menimbun segala makanan-makanan yang dapat dikonsumsi untuk seluruh dunia. Setelah itu, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Jiwaku, ada pada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi marilah beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang." Tapi pada malam itu, Tuhan berkata kepadanya, "Jika malam ini aku mau mengambil nyawamu, kalau begitu, segala makanan yang telah ditimbun oleh kamu itu menjadi milik siapa?" Itu yang ditanyakan oleh Tuhan kepada orang kaya yang bodoh itu. Memang, sejarah manusia juga membuktikan banyak orang yang tadinya berbuat-buat, tapi ketika Tuhan mengambil nyawanya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu contohnya adalah Raja Alexander. Dia hidup dengan pada usia 20-an terakhir, dia mampu menaklukkan hampir seluruh dunia. Sehingga tidak ada tanah yang dapat ditaklukkan, sehingga dia menangis. Karena semua yang dulu negara sudah ditaklukkan pada usia 20-an yang belakangan.
Tapi ia yang seperti hidup, dia bisa panjang itu penuh dengan kekuasaan, tapi ternyata dia mati pada usia 33 tahun karena terkena penyakit malaria. Setelah menderita seminggu, dia mati. Oleh karena itu, dia juga menyiapkan wasiat bahwa ketika nanti dia mati, tangannya dibiarkan keluar dari peti mayat. Dengan cara itu, ia hendak memberikan pelajaran bahwa semua manusia termasuk dia akan kalau mati kemudian ketika meninggalkan bumi tidak dapat dibawa apapun. Pada saat lahir manusia siapapun selalu tangannya menggenggam, jadi sambil ngek, kemudian mereka biasanya menggenggam kedua tangan, tangan, karena seolah-olah itu selama itu bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi manusia siapapun ketika mati, tangannya selalu lepas. Itu bukti bahwa ketika kita meninggalkan bumi ini, ketika pulang kembali kepada Tuhan, kita tidak dapat dibawa apapun dari hasil yang usaha dari dunia ini. Kita harus menyadari kelemahan diri kita, makhluk terbuat dari tubuh tanah. Kita sama dengan segenggam tubuh tanah. Ketika hari ini kita akui dari hati kita, bukan dari teori, secara teori, tapi melalui pengalaman, kemudian kita betul-betul mengakui kebenaran ini. Kita terbuat dari tubuh tanah. Pada saat itulah Allah akan mengasihani diri kita juga. Oleh karena itu, penulis kitab Mazmur mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita manusia sama dengan bejana tanah liat. Ciri-ciri bejana tanah liat adalah begitu lemah, gampang terpecah. Karena Allah mengenali kelemahan diri kita ini, maka ketika kita mengakui keberadaan diri kita, kemudian kita takut akan Tuhan, kita selalu bersandar kepada Tuhan, Allah juga mengasihani diri kita seperti ini, seperti seorang bapa mengasihani anak yang lemah. Allah juga selalu mengasihani diri kita. Abraham, yaitu nenek moyang kita, dia tahu siapa dirinya, yaitu sebagai debu tanah, ketika dia berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, Abraham selalu takut akan Tuhan dengan segala rasa hormatnya. Ketika Abraham memancarkan buah syafat untuk kota Sodom dan Gomora, dia menyatakan dirinya kepada Allah bahwa dirinya sama dengan debu dan abu. Tapi dia memberanikan diri maju kepada Tuhan untuk memohon sesuatu kepada Allah. Allah mengasihani Abraham yang tahu siapa dirinya dan merendahkan diri sebagai abu dan debu. Allah pun mendengar doanya. Abraham mengingat akan Lot, lalu menyelamatkan Lot karena Allah mendengar doa Abraham yang begitu rendah diri. Ketika Nabi Ayub juga, ketika dia sehat, ketika dia hidup di dalam berkat yang penuh dengan kelimpahan, ia tidak menyadari siapa dirinya terbuat dari tubuh tanah. Itu susah untuk diterimanya. Tapi pada masa tuanya, setelah mengalami begitu banyak penderitaan, latihan dari Allah, barulah Ayub juga sadar sebagai segenggam tubuh tanah. Ayub menyebut dirinya di dalam kitab Ayub pasal 4 ayat 19. Dia menyebut dirinya yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijak seperti berat. Kemudian dalam Ayub pasal 10 ayat 9, Ayub kembali berdoa mengeluh kepada Allah. Ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Jadi sambil mengalami segala penderitaan, latihan yang begitu keras dari Allah,
Ayu pun membuat pengakuan sebagai rupa dirinya sebagai tubuh tanah, sebagai suatu makhluk yang terbuat dari tubuh tanah. Sehingga kalau tidak ada belas kasihan, tidak ada pertolongan dari Tuhan, dia tidak bisa hidup sama sekali. Jika manusia sudah mendekati hari kematian, manusia siapapun akan mengakui keberadaannya sebagai tubuh tanah. Orang yang tadinya sombong, berbangga atas kekuasaan, kekuatan, dan segala pengetahuan, tapi ketika dia menyadari sebentar lagi dia pasti akan mati, barulah mata rohaninya terbuka, kemudian dia menyadari rupa dirinya sebagai tubuh tanah. Kita yang masih muda secara relatif, kita belum menerima latihan-latihan dari Tuhan. Walaupun begitu, melalui firman Tuhan, kita bisa belajar rupa diri kita sebagai manusia yang terbuat dari tubuh tanah. Orang yang paling pintar bukan diberi latihan, tapi setelah mendengar firman Tuhan, kemudian kebenaran itu dipelajari melalui firman Tuhan. Orang itu orang yang paling biasa. Tapi termasuk diri saya, kita semua manusia itu, walaupun selalu menganggap sebagai makhluk yang pintar biasa, hanya teori saja kita tidak bisa menyadarinya. Sehingga kadang Tuhan memberikan firman, kadang memberikan dia sakit penyakit, kemudian bangkrut, jadi latihan-latihan yang tidak mau kita terima. Tapi Allah dengan cara menggunakan seperti itu, Allah menyadarkan kepada diri kita supaya kita tahu kita manusia yang betul-betul lemah, manusia yang terbuat dari tubuh tanah. Tujuannya supaya kita jangan sombong, jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita bersandar kepada Tuhan, selalu hidup dengan memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga walaupun kita katakanlah kita sehat, kita masih muda, masih ada sesuatu yang dapat dibanggakan secara manusiawi, kita harus tahu segala sesuatu yang kita miliki itu tidak kuat. Hanya Allah sajalah, yaitu Sang Pencipta kita, Dia sajalah yang dapat diandalkan. Kemudian kita harus hidup di hadapannya, selalu bersandar kepada Dia dan memohon belas kasihannya. Tuhan Yesus juga sudah tahu bagaimana kelemahan Petrus. Petrus dia tahu betapa dirinya lemah, sehingga dia berbual-bual seolah-olah dia sangat kuat, dia tidak akan mengkhianati kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu segala kelemahan Petrus. Oleh karena itu, Yesus memberitahukan bahwa Petrus segera akan menyangkal Yesus 3 kali pada malam itu juga. Yesus berharap Petrus mengenali kelemahan dirinya sendiri, kemudian jangan tidur, tapi berdoa karena dia lemah, supaya apa yang dinubuatkan oleh Yesus jangan terjadi. Namun karena Petrus berbangga, kemudian bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, dia tidak berdoa, tidur-tidur, hanya berdoa-doa saja. Sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus, Petrus benar-benar mengkhianati Tuhan Yesus, sambil bersumpah bahkan mengutuki Tuhan Yesus. Kemudian setelah mendengar ayam berkokok, barulah dia menyadari betapa dirinya lemah, kemudian dia menangis. Sebagai saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sungguh lemah. Entah seorang misionaris, pendeta, atau gembala, kita sama sebagai manusia biasa. Kita, iman kita juga tidak kuat. Jangan seolah-olah karena saya misionaris, saya seorang gembala, seolah-olah kita memiliki iman yang kuat, kita bisa mengatasi segala percobaan-percobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian, tanpa mengetahui kelemahan diri kita, kita suka berbual-bual seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Tapi Tuhan Yesus, ketika Petrus jatuh, Tuhan Yesus tidak memberhenti Petrus. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, bagaimana kamu bisa melakukan seperti itu? Katanya, siang mati bersama dengan aku. Apakah kalau dia begitu kamu masih bisa mengatakan dirimu sebagai seorang laki-laki? Tuhan Yesus mengenal segala kelemahan Petrus, sehingga Yesus tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak mempermalukan, mengejek Petrus. Yesus mengasihani dia karena Yesus tahu segala kelemahan Petrus.
Kemudian memberi pengharapan kepada Petrus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 32, Yesus berkata, "Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jadi walaupun sempat jatuh, Yesus tahu Petrus pasti nanti kembali dia akan insaf. Kemudian tugas dia, biar dia menguatkan saudara-saudara yang lain. Kemudian seperti dalam Injil Yohanes pasal 21, Yesus menitipkan domba-dombanya supaya Petrus itu mengembalakan domba-domba Yesus. Jadi dengan demikian, ketika kita mengakui kelemahan diri kita, baru kita dapat memperoleh rahmat dan belas kasihan Allah. Kemudian kita dapat mengenakan kasih karunia Tuhan ketika kita menempatkan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Bagaimana ketika manusia menyadari manusia itu sebagai suatu makhluk yang lemah, kita memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap manusia-manusia yang lain. Oleh karena itu, kita dapat mengerti saudaranya yang sering melakukan kesalahan ketika kita tahu kelemahan diri kita, kemudian manusia itu memang terbuat dari yang berbenar. Kita bisa mengerti segala tingkah laku saudara yang sering berbuat salah dengan lapang dada, kemudian kita dapat melayani mereka dengan kasih Tuhan. Kita dapat menjalani hidup yang saling mengerti, saling menolong, saling mengasihani. Dalam hubungan suami istri juga sama. Ketika waktu menikah, seolah-olah tanpa pasangan itu kita tidak bisa hidup, seolah-olah mata kita itu kayak ditutupi dengan sesuatu. Setelah menikah, terjadi berantem setiap hari karena beda pendapat. Tapi kalau keadaan ini terus berlanjut, mulai menyadari kelemahan diri kita juga, kelemahan pasangan hidup juga, hanya selalu menuntut, tapi di mata kita mulai kelihatan kasihan. Karena bukan yang pasangan hidup kita orang yang dapat diandalkan. Ternyata dia punya banyak kelemahan, bukan menuntut, bukan menghakimi, tapi ketika di hati kita ada hati berbelas kasihan, barulah kita bisa mengerti, menolong, mengasihi pasangan hidup kita juga. Tapi jika kita mengerti kelemahan manusia, kita akan menjadi sombong, kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya menghakimi, sibuk menghakimi orang lain. Tapi ketika usia kita semakin bertambah banyak, kemudian ketika kita menerima banyak latihan-latihan yang diberikan oleh Tuhan, mengalami banyak penderitaan, baru kita akan sadar tentang kelemahan manusia, rupa diri kita, kemudian kelemahan orang lain juga. Jika menerima kelemahan diri kita, kemudian kelemahan orang lain, barulah kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat melayani orang lain. Timbul juga hati yang berbelas kasihan, bukan kepada dirinya, tapi kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, nanti hatinya menjadi luas, lapang dada, kemudian dapat merangkul segala macam orang dengan memiliki hati seorang Bapa. Ketika bagi kita ada hati seperti ini, kita akan menjadi seorang hamba yang betul-betul dapat melayani segala macam orang. Semoga Tuhan memberi kesadaran di hati kita masing-masing, supaya kita sadar segala kelemahan diri kita sebagai makhluk yang terbuat dari tubuh tanah, begitu juga terhadap saudara-saudara yang lain. Jangan kita menuntut, jangan menghakimi, jangan menghukum. Karena seperti rupa diri kita penuh dengan kelemahan, saudara-saudara atau domba-domba Tuhan yang dititipkan, kemudian kawan kerja Allah, bahkan gembala kita, itu semuanya itu makhluk yang terbuat dari tubuh tanah. Sehingga mari kita saling berbelas kasihan, jangan saling menuntut, tapi saling menuntut, saling menolong, saling mengasihi. Supaya dimanapun kita berada, keluarga kita, persekutuan kita, kayak menjadi seperti Taman Eden. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kedua, semua manusia datang dan berasal dari satu manusia. Mari kita lihat ayat 7 sekali lagi. Tolong dibaca oleh kamu laki-laki ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kegelapan dan memusnahkan nafas itu ke dalam dirinya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk
Ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini apa yang dimaksud? Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup itu artinya living being. Jadi bukan artinya manusia menjadi makhluk yang mempunyai roh, tapi menjadi makhluk yang hidup bukan hanya digunakan untuk manusia saja, tetapi hewan-hewan, burung-burung di udara pun disebut sebagai makhluk yang hidup. Jadi ketika Allah menciptakan burung-burung di udara, Allah menciptakan burung-burung itu menurut jenisnya dalam sekaligus. Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan binatang-binatang menurut jenisnya. Pasal 1 ayat 24 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi ketika Allah menciptakan binatang, hewan, kemudian segala yang binatang-binatang yang memiliki yang hidup, makhluk yang hidup itu sekaligus. Allah menciptakan segala makhluk itu dengan sepatah kata sampai ketika Tuhan berfirman, segala macam binatang, hewan itu jadi menurut jenisnya. Oleh karena itu, di bumi ini diadakan ada monyet, rusa, kelinci, diadakan juga burung ajawali. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan satu manusia. Kemudian setelah membentuk satu manusia itu dari debu tanah, kemudian Allah menaruh hembusan hidupnya ke hidungnya. Oleh karena itu, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian menurut ayat 22, ketika Allah menciptakan kaum perempuan, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam. Oleh karena itu, semua manusia itu berasal dari satu manusia, yaitu Adam. Ini bedanya dengan penciptaan binatang. Saudara, coba bayangkan, andai kata Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan segala macam manusia sesuai dengan jenisnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada berbagai macam manusia, seperti ada manusia monyet, manusia beruang, manusia anjing, manusia burung ajawali, dan lain-lain. Tapi Allah hanya membuat satu manusia. Allah membuat manusia itu dengan debu tanah, kemudian Allah membuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, sehingga satu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau itu, mengapa Allah membuat manusia itu berasal dari satu manusia? Supaya Allah menyadarkan kepada semua manusia bahwa manusia itu semuanya adalah hubungan saudara-saudari, supaya semua manusia itu saling mengasihi, saling menolong. Di dalam dunia binatang pun, dari segi biologis, tidak ada makhluk yang memakan jenisnya sendiri. Karena dulu kita potong hepinya, kemudian masak, kemudian sudah tidak ada saksan, saya coba kasih kepada anjing yang lain. Dia hanya cium saja, nggak mau makan. Andai kata itu saksan babi, apakah dia tidak mau makan? Jadi binatang juga, kalau satu jenis itu tidak mau makan. Kadang memang singa, katanya singa yang lapar, dikatakan kalau pur yang lapar, kadang dia bisa makan kepada yang membunuh anaknya sendiri kemudian dimakan. Itu kecuali hanya singa saja. Tapi binatang-binatang juga, mereka tahu, jadi satu jenis itu tidak boleh dimakan. Tapi hampir semua binatang memang tidak memakan yang binatang yang sejenisnya. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai budi kemanusiaan. Kemudian kita saling mencintai, saling membangun, saling menolong, bukan saling membunuh. Kira-kira mengapa Allah memilih Abraham sebagai nenek moyang kita?
Karena Allah hendak memberkati semua suku dan bangsa melalui Abraham. Oleh karena itu di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 9, Tuhan katakan kepada Abraham, oleh kamu dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kita harus berdoa untuk pemimpinan dunia dengan memiliki hati Allah ini yang hendak menyelamatkan seluruh dunia. Karena semua manusia walaupun warga negaranya beda, rasnya berbeda, kulitnya berbeda, sukunya berbeda. Tapi karena ini semuanya berasal dari satu manusia. Karena kita adalah di dalam Tuhan, saudara-saudari. Jadi kepada mereka Injil harus diberitakan, mereka harus diselamatkan. Itulah hati Allah, sehingga kita telah diselamatkan, kemudian kepada kita diberikan misi untuk memberitakan Injil baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang kedua, nyawa manusia lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Baik ya, ayat 7 sekali lagi. Kamu wanita, ayat 7 tolong dibacakan sekali lagi. 1, 2, 3. Setelah Allah membuat manusia dari tubuh tanah dan mengumpulkan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang terbuat dari tubuh tanah menjadi makhluk yang hidup karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Ini artinya pemilik atau tuan atas nyawa yang sedang dimiliki oleh manusia itu tuannya, pemiliknya bukan manusia itu, tetapi Allah. Nyawa yang sekarang kita miliki bukan kepunyaan diri kita, bukan juga kepunyaan orang tua. Banyak orang tua kayak salah paham, seolah-olah karena dia yang melahirkan, sehingga kehidupan anak itu seolah-olah kepunyaan dia sendiri. Sehingga seolah-olah dia berhak untuk menyelamatkan, juga untuk membunuh anaknya. Sehingga orang tua waktu bunuh diri, anak juga dibunuh, seolah-olah itu punya dia. Sama sekali tidak. Tapi nyawa itu karena diberikan oleh Allah, itu adalah kepunyaan Allah. Kita hanya sebagai pengurus atas nyawa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jika tubuh tanah dikatakan sebagai unsur materi, sedangkan nafas hidup adalah unsur non-materi. Nafas hidup ini berbeda dengan hidup yang dimiliki oleh tanaman maupun sayuran. Nafas hidup ini yang merupakan kekuatan yang membuat makhluk-makhluk hidup bergerak. Jadi yang ini bukan hanya manusia, tapi binatang juga, hewan juga. Tapi seketika nafas hidup itu ditarik, manusia menjadi makhluk yang mati, tidak bisa bergerak sama sekali. Di sini apa yang ditekankan oleh penulis kitab Kejadian adalah Allah sendirilah membuat manusia dari tubuh tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang tubuh manusia. Jadi ketika Allah menciptakan binatang dan burung-burung di udara, seperti tadi sudah dibacakan, Allah menyuruh bumi maupun langit untuk mengeluarkan binatang, hewan, burung-burung menurut jenisnya masing-masing dalam sekaligus. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk satu manusia saja dengan penuh perhatian, kasih sayang yang spesial dari Allah. Setelah dibuat manusia itu sebagai hasil karya yang termulia, barulah Allah menghembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya Allah begitu menghargai, mencintai nyawa seorang manusia daripada hal apapun. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-murid yang selalu takut apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 67, Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung-burung pipit. Allah memperhatikan seekor burung pipit, kalau itu betapa lebih
Sebaliknya, manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kemudian, nafas hidupnya ke dalam hidung masing-masing. Apalagi di kita, bukan hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita telah diselamatkan melalui darah Yesus Kristus yang begitu mahal. Kemudian kita sudah menerima misi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa dengan memberitakan Injil. Betapa lebih berharga di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan diri kita mati kelaparan atau kita dipermalukan di depan orang-orang dunia? Tidak. Sebenarnya Allah sungguh mementingkan dan menghargai diri kita masing-masing daripada hal apapun. Bahkan Yesus yang paling mahal dan berharga di hadapan Tuhan, Dia juga rela dikorbankan untuk menyelamatkan diri kita. Allah mencintai diri kita daripada hal apapun. Oleh karena itu, kita harus menghargai nyawa kita. Nyawa manusia diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai seorang pengurus yang baik dan bijaksana terhadap hidup yang diberikan oleh Allah dengan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita harus memberi dan menyerahkan nyawa kita juga kepada Allah, karena ini adalah milik Tuhan. Nyawa seorang manusia lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Walaupun demikian, seluruh dunia, jadi walaupun diberikan seluruh dunia, tidak dapat ditukar dengan nyawa manusia. Demikianlah berharganya rupa dan keberadaan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam alasan apapun, tindakan bunuh diri yang menjadi semakin fenomena sosial di Indonesia juga, ini tidak bisa dibenarkan. Di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, mulai sekarang jangan berkata saya mau bunuh diri, saya mau mati. Ini di depan Tuhan, ini dosa yang sangat besar. Di dalam pikiran pun, dalam perkataan pun, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau saat ini tingkat bunuh diri di Korea paling tinggi di seluruh dunia, sehingga masalah bunuh diri di Korea menjadi masalah sosial yang sangat serius. Pada tahun 2011 dikatakan 15.906 orang telah bunuh diri di Korea. Artinya, kalau ini satu hari 43,6 orang mati karena bunuh diri. Sekarang juga, kalau hari yang tanggal 6 hari Minggu lewat di Korea, 43 orang mati karena bunuh diri. Kemudian di antara 100.000 orang yang mati itu, yang karena bunuh diri, itu 33 orang. Ini setiap tahun terjadi begitu, setiap hari terjadi begini. Mengapa terjadi begini? Karena ini pengaruh dari materialisme yang menganggap materi itu lebih penting daripada nyawa manusia. Korea dulu yang Konfusianisme kuat, keluarga itu dianggap paling penting, tapi sekarang dianggap materi itu paling penting, sehingga orang tua dan anak itu berantem karena soal materi. Kemudian anaknya membunuh orang tua untuk mendapatkan uang asuransi, kemudian sesama saudara untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak, mereka saudaranya dijadikan sebagai musuhnya. Ini bukan hanya terjadi di dalam film-film atau drama, tapi itu menjadi kayak kebiasaan fenomena sosial, sehingga banyak orang putus asa karena tidak ada materi, seolah-olah materi adalah segala-galanya. Jadi nyawa manusia itu semakin disepelekan, terjadi masalah yang begitu serius. Apa alasannya orang-orang melakukan bunuh diri? Karena manusia tidak dapat menerima hidup yang kekal dari Allah, yaitu Sang Penciptanya. Kita manusia harus tertempel kepada Allah, yaitu sumber hidup kita. Allah sendiri akan memberi nafas hidup ke dalam hidup manusia. Asal kita terus tertempel kepada Allah, kita dapat menerima hidup yang kekal. Pada saat itu, kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan kekuatan dan hidup. Kalau tidak, kita tidak tahu apa arti hidup kita, kemudian kita menjalani hidup yang tidak berarti apa, sehingga orang-orang dapat mengambil tindakan untuk bunuh diri. Hidup manusia sama dengan kayak sebuah lampu. Kalau lampu listrik menjadi nyala, karena kabel listrik itu tersambung kepada pembangkit listrik. Kalau tidak tersambung,
Walaupun lampu bola itu dimasukkan ke dalam bolanya, itu lampu tidak bisa nyala. Tapi kabel listrik itu harus tersambung kepada pembangkit listrik. Jika salah satu kabel tidak tersambung atau putus, lampu tetap tidak nyala. Walaupun datar, hanya berkelip-kelip, kemudian mati begitu saja. Setelah itu, seperti itu, jika jiwa manusia juga tidak tersambung kepada Allah, hidup manusia selalu pula menjalani hidup yang putus asa, kemudian gampang mengambil keputusan yang bodoh, yaitu bunuh diri. Tuhan Yesus pernah berkata, Allah Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Allah kita bukan hanya saat menciptakan manusia pertama, ketika menciptakan manusia memberi nafas hidup, bukan hanya pada saat pertama saja, tapi setelah manusia lahir, sampai kita yang dilahirkan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Allah terus memberikan nafas hidup kepada orang yang tertempel kepadanya. Ketika kita mengenal Allah yaitu Sang Pencipta, kemudian menerima nafas yang hidup yang diberikan oleh Allah, kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan kekuatan. Hidup kita menjadi penuh dengan kasih, iman, dan pengharapan. Di dalam hidup kita penuh dengan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu sebagai buah-buah roh. Ketika kita menerima nafas hidup Allah, itu akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Nafas hidup Allah mempunyai kekuatan kreatif yang menciptakan hidup. Allah dapat mengubah kita dan mengantarkan kita kepada hidup yang kekal. Asal kita tidak lari dari Allah, tapi menerima nafas hidup Allah. Selama kita hidup di bumi ini, kita dapat menjalani hidup yang sehat. Kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini juga, kita tetap masuk ke dalam kerajaan surga untuk menikmati hidup yang kekal. Sebagai saudara-saudara, kita jangan lupa, kita manusia walaupun seringkali bangga, seringkali lupa diri, tapi Alkitab mengatakan kita adalah makhluk yang terbuat dari tubuh tanah. Kita harus mengakui segala kelemahan diri kita sebagai makhluk yang terbuat dari tubuh tanah. Ketika kita sadar akan kelemahan diri kita sendiri, barulah kita dapat mengakui kelemahan saudara-saudara orang lain juga, sehingga kita dapat menggunakan rahmat belas kasihan, kita dapat mengasihi, menolong orang lain, kita dapat menjalani kehidupan yang melayani. Kemudian kita harus mengetahui bahwa kita adalah keturunan Adam. Kita semuanya adalah saudara dan saudari di dalam Allah, karena kita mempunyai satu nenek moyang. Oleh karena itu, kita harus merangkul segala suku dan bangsa, kemudian mengasihi mereka dengan hati Allah, sambil memberitakan Injil, sambil berdoa supaya karya keselamatan terjadi di semua benua. Kemudian, nyawa manusia yang diberikan oleh Allah lebih penting, lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Oleh karena itu, kita harus mentinggi nyawa manusia, kemudian mengenal Allah yang Sang Pencipta, menerima semangat Allah terus-menerus dengan menyadari itu. Pada saat itulah kita akan menjalani hidup yang sehat, hidup yang bahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akhiri dengan baca ayat 7. Kita baca sama-sama ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Ketika Tuhan manusia dari tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikian manusia itu yang masuk yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari Minggu ini Tuhan. Kami menyadari, ya betul Tuhan, kami adalah makhluk yang terbuat dari tubuh tanah, bukan dari besi. Sehingga andai kata tidak ada pertolongan
tidak ada kasih sayang dari Tuhan, satu titik pun kami tidak bisa hidup. Biarlah mulai yang pada saat ini Tuhan tanamkan kebenaran ini, agar kami jangan sombong di hadapan Tuhan, jangan menghakimi, jangan menghukum orang-orang yang lemah, karena ketika kami melihat rupa diri kami, memang rupa diri kami juga begitu lemah dan penuh dengan kekurangan, supaya kami menerima kebenaran ini, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang saling mengasihi, saling menolong, saling itu menyelamatkan. Tuhan, kami berterima kasih juga karena nyawa itu diberikan kepada kami sebagai hadiah yang paling mahal dan berharga. Biarlah selama Tuhan izinkan kami menikmati nyawa yang Tuhan berikan di bumi ini, kami menggunakan itu dengan sebaik mungkin untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami yakin dan percaya ketika kami selalu bertempel kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kami ini, sisa hidup kami ini semakin indah, semakin berharga, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Kami mau serahkan hidup kami dan keluarga kami, persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dipakai untuk menyatakan kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.